Para alkemis ini, meskipun kebanyakan dari mereka akan menjadi alkimia bagi klan Kaisar Ke dalam waktu singkat, mereka semua adalah alkemis dari ras manusia saya dan akan menjadi alkimia bagi ras saya di masa depan. Selain itu, alkimia untuk istana Kaisar Ke bukan tanpa alasan. Setelah Jiang Buyong dan Raja Tians melakukan tawar-menawar, akhirnya disepakati bahwa meskipun biaya alkimia jauh lebih sedikit daripada ketika umat manusia berdiri, setidaknya itu tidak menyia-nyiakan usaha. Secara keseluruhan, ras manusia tidak lagi memiliki alkimia, tetapi alkimia. Patriark, Yi Chen masih memiliki satu hal yang tidak jelas. Ketika leluhur menyembah hari itu, fluktuasi. Ketika sampai pada masalah ini, Jiang Buyong jelas menunjukkan sentuhan tabu. Setelah Kong Wu menutup pintu istana, dia melihat dalam-dalam ke langit dan menatap Qin Yi Chen dengan wajah mendung. Yi Chen, aku tahu kau dan banyak orang, termasuk Kong Wu, memiliki keraguan yang sama. Anda ingin bertanya, apakah nenek moyang ras kita benar-benar memiliki roh di langit dan merasakan pemujaan kita? Qin Yi Chen mengangguk, dan Jiang Buyong menghela nafas, dan perlahan berkata, klan saya berkorban untuk leluhur, tetapi Dewa Kaisar Ke telah menjual wajah dalam jumlah besar. Pada hari istana Yan Huang saya, ada begitu banyak dewa dan setan berdiri di langit. Nenek moyang ras manusia, siapa itu? Penguasa dan 5 kaisar. Yao, Sun Yu, Dai. Para pahlawan yang pernah bertarung dengan dewa dan iblis, dan bahkan membunuh mereka. Di mata para dewa dan iblis, itu adalah musuh. Pengorbanan manusia saat ini untuk nenek moyang mereka tidak diragukan lagi memukul wajah mereka. Jika Kaisar Ke dan Anda tidak datang untuk mengamati upacara, pemujaan leluhur tidak akan pernah damai pada hari itu, dan bahkan busur matahari yang jatuh dapat direnggut. Qin Yi Chen terus terang, tidak menyangka Kaisar Ke secara tak terlihat menjual wajah besar ras manusia. Namun, Kaisar Ke tidak bodoh. Saudara Nianzhu dan Patriark Miao Xuan mengambil langkah untuk mundur dari mobil hantu, membiarkan Kaisar Ke merasakan manisnya aliansi dengan klan kita. Jiang Buyong berkata lagi, roh di langit, roh di langit. Yi Chen, izinkan saya bertanya kepada Anda, menurut Anda, keberadaan macam apa roh itu? Qin Yi Chen tercengang, kata, roh, mencakup segalanya, seperti aura, juga dewa atau setan. Mereka semua adalah makhluk. Jiang Buyong melanjutkan, menurut saya, roh bukan hanya istilah umum, tetapi sebenarnya adalah perwujudan kekuatan. Roh seringkali disertai dengan jiwa dan disebut jiwa. Coba saya tanya lagi, apakah kalian semua sudah melihat nenek moyang Dai? Yang kalian lihat sebenarnya adalah sisa-sisa jiwa nenek moyang, dan seberapa kuatkah sisa jiwa nenek moyang Dai? Qin Yi Chen dan Kong Wu saling memandang dan mengangguk bersama, tentu saja luar biasa. Berubah menjadi panah ke-11, terus menekan gagak emas, prestasi seperti itu, bersinar dunia. Jiang Buyong berkata lagi, kalau begitu Yi Chen, pikirkanlah, jika klan kita tidak binasa, sisa jiwa nenek moyang Dai tidak perlu diubah menjadi panah dewa ke-11. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Qin Yi Chen berpikir sejenak, dan kemudian tiba-tiba berkata, tentu, dia akan membawa kembali sisa-sisa jiwa Dai. Jiang Buyong terus bertanya, lalu bagaimana? Qin Yi Chen bodoh. Sisa arwah dan jiwa masih ada. Sepertinya tidak pantas bagi kita untuk mendirikan monumen untuk membangun makam leluhur Dai. Bahkan jika leluhur dihormati dan dihormati, mereka tidak bisa berlama-lama dalam klan dengan jiwa yang kesepian setiap hari. Adapun kelahiran kembali sesama klan dan pembaruan jiwa, klan saya tidak bisa melakukan perbuatan seperti itu. Qin Yi Chen percaya bahwa, pada saat itu, Dan Chen juga menyarankan agar nenek moyang Zhou Buang dan anak yatim dari suku Gesi Duoxie ditolak keras. Di mata Hao Zhuang, tidak diragukan lagi ini mencekik kehidupan sesama klan untuk melanjutkan diri. Jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana dia bisa tega mengorbankan sesama klan? Jiang Buyong perlahan berkata, Yi Chen, kamu datang dari orang biasa, jadi wajar jika pergi ke kuburan untuk menyembah leluhurmu. Tapi apa yang dikuburkan di kuburan? Itu sisa-sisa nenek moyang, yaitu daging, kan? Qin Yi Chen mengangguk, tetapi pertanyaan retorik Jiang Buyong berikutnya membuatnya merasa terguncang. Kematian biasa benar-benar mati. Karena roh dan jiwa juga memiliki batas hidup, dan kematian biasa-biasanya merupakan akhir dari kehidupan. Dan kami berbeda. Dengan peningkatan kekuatan, tubuh fisik dapat menahan invasi selama bertahun-tahun, dan jiwanya tetap sama. Tetapi yang kamu lalui hanyalah perkelahian, dan kamu jarang bertemu orang mati, jadi kamu tidak pernah mempertimbangkan ini. Jiang Buyong berkata lagi, nenek moyang Dai tidak dianggap mati. Dia telah jatuh, tetapi sisa jiwa masih ada. Jika dia dibawa kembali, kuburan adalah rumah dari tubuhnya, lalu jiwanya, bukan? Harus punya rumah? Qin Yi Chen tertegun. Jadi, apakah benar kita berbicara tentang roh leluhur dan leluhur di langit? Jiang Buyong mengangguk. Untuk lebih jelasnya, Yi Chen, Kaisar Ke bisa mengajakmu bertemu dengan arwah leluhur klan Dike.
Tanah suci mereka dilindungi oleh arwah leluhur, dan bahkan arwah kaisar menjaga klan mereka. Melihat Qin Yichen bingung, Jiang Buyong mengusap dahinya. Ya, Anda terus berlatih selama bertahun-tahun, dan saya khawatir Anda belum bertemu dengan leluhur klan Kaisar Ke. Kalau begitu katakan yang kau tahu, Tusan. Kamu telah melihat pohon Tusan, dan kamu pasti sedang berdoa di bawah pohon itu. Kamu bahkan telah melihat nenek moyang Tusan, kan? Qin Yichen mengangguk, dan Jiang Buyong bertanya, kalau begitu pikirkanlah, mengapa berdoa di bawah pohon untuk mendapatkan berkat Tusan? Tusan juga menempati ratusan pengadilan iblis di pengadilan 3000 Dao. Mengapa buah yang dia hasilkan untuk keturunannya? Karena para leluhur Tusan, termasuk nenek moyang perempuan, tinggal di antara pohon Tusan. Qin Yichen terkejut, dia hanya merasa bahwa ini adalah area yang tidak pernah dia sentuh. Jiang Buyong tampak khusyuk, tubuh-tubuh dikuburkan di bawah pohon Tusan, dan roh iblis milik pohon. Di antara buah-buah gunung Tusan, roh leluhur Tusan menganugerahkan Taoisme, atau kekuatan magis, dan ini telah menjadi berkah bagi keturunannya. Tusan begini, klan Kaisar Ke secara alami memiliki tempat untuk mengubur arwah leluhur. Tapi Yichen, pikirkanlah, semua kaisar memiliki leluhur, bukankah klan saya memilikinya? Semakin banyak Jiang Buyong berkata, semakin bersemangat dia menjadi, bukan hanya ras manusia, Kaisar Mingyang, Kaisar Hao Yi, Kaisar Feng Jiutian Jiutian, Kaisar Baize klan Bai Hao. Bagaimana kita bisa mengabaikan roh nenek moyang kita di masa lalu? Apakah itu mengembara tanpa akar? Mata Qin Yichen dan Kong Wu membelalak, seolah-olah Xin Mi seperti itu, yang terakhir tidak pernah mendengar guru berkata. Iya. Era naga sejati, 108 kaisar surga, dan selain kaisar surga, ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti leluhur Dai, Hao Changyun. Yang dimaksud Bapak leluhur adalah bahwa marga kita juga memiliki tempat tinggal arwah leluhur, mirip dengan pohon Tusan. Jiang Buyong mengangguk dengan berat. Lebih dari itu, umat saya telah mendominasi selama ratusan juta tahun dan gagal membangun tujuan yang besar. Betapa berjasanya roh nenek moyang? Kita harus membuka dunia untuk nenek moyang kita. Berikan tempat peristirahatan kepada nenek moyang kita. Qin Yichen sangat terkejut. Di mana tempat leluhur yang nyaman? Di mana Bapak Bangsa? Apakah Anda pernah tahu di mana itu? Kong Wu juga menari dan berkata, Guru, karena Anda tahu betapa sulitnya, Anda harus tahu di mana leluhur tinggal. Cepat bawa kami ke sana.